Orang asing itu udah tahu sebenarnya kelemahan kita kayak gimana. Kita itu gampang sekali iba kesian sama orang, gampang sekali menolong. Padahal nih, mereka itu sudah menyusun strategi nih. Bisa aja nih, orang pengungsi Rohingya itu sedang menjual rasa kesedihan mereka sama kita. Mereka itu menyerang kita dari sisi emosional. Mola netizen yang tercinta, sejumlah pemuda yang mengatasnamakan aliansi mahasiswa dan masyarakat Kota Sabang menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Simpang Garuda, Kota Sabang pada Senin 18 Desember 2023. Saat unjuk rasa, mereka menyatakan menolak kehadiran imigran Rohingya yang tetap berada di Kota Sabang. Selain melakukan orasi, peserta aksi juga membawa spanduk berisikan protes. Di antaranya bertuliskan masyarakat jangan menjadi pengkhianat, usut semua masyarakat lokal yang menjadi agen perdagangan manusia. Ya, begitulah salah satu isi spanduk tersebut. Bukan kali ini saja, sejumlah massa melakukan aksi demonstrasi menolak kedatangan etnis Rohingya di Aceh. Akhir bulan November 2023 lalu, sejumlah elemen warga juga menggelar aksi demo. Koordinator aksi Azizi Hubas mengatakan, kedatangan etnis Rohingya yang begitu masif sejak beberapa pekan terakhir membuat resah masyarakat setempat. Dia menuding bahwa UNHCR saat ini terindikasi menjadi dalang pengaturan di balik masifnya pengungsi Rohingya itu masuk ke Aceh. Selain itu, UNHCR juga terindikasi ingin menjadikan Aceh sebagai objek operasi dan proyek tertentu terkait gelombang imigran ke Aceh. Mereka menilai nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian Aceh yang tinggi sehingga mudah untuk dimanfaatkan. Karena hal itu pula, pihaknya menolak tegas kehadiran imigran Rohingya di Aceh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Surat terbuka untuk user dan pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia. Kalau kalian tidak bisa mendengarkan suara rakyatnya sendiri, jangan salahkan rakyatnya yang akan bertindak langsung masalah pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia. Terutamanya ada di Aceh dan di Sidoarjo. Contoh kecilnya Pak Bos, the power of emak-emak sudah turun tangan. Sudah ada beritanya Pak Bos. Jangan sampai nih nanti rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke bersatu tuh, yang ada bentrok tuh, bahaya Pak. Mendingan urus dulu masalah ini Pak, ya. Jangan cari-cari muka di rakyatnya deh, nggak guna sumpah dah, nggak guna. Ini ya Pak ya, rakyat sendiri cuma ingin pemimpin yang bisa mendengarkan rakyatnya sendiri, bukan janji-janji manis. Yang kemarin bilang kalau misalkan kita nggak punya suara, kita nggak akan pernah didengar sama pemerintah, mana orangnya? Masih ada yang komen kayak gitu nggak? Pemerintah tuh bakalan denger, pemerintah tuh nggak bakalan diem kalau misalkan kita rame. Kan gue udah bilang dari kemarin-kemarin, negara Indonesia itu milik rakyat Indonesia. Jadi kalau misalkan ada yang bilang kayak gitu nggak usah didengar, repot amat. Suka-suka kita lah, mau kita ngedukung siapa, mau kita ngebela siapa, selama itu tidak menjajah kita kan santai-santai aja, ya kan? Kayaknya terus aja bersuara. Alhamdulillah, Bapak Presiden kita akhirnya buka suara dan turun tangan juga. Ternyata Rohingya ini dijadikan sebagai ladang bisnis karena adanya indikasi perdagangan manusia. Mudah-mudahan dalam waktu cepat masalah ini juga cepat selesai. Jangan sampai ada kejadian yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh orang Rohingya seperti di Aceh. Jawaban Pak Jokowi sangat tepat, jelas, dan membuat hati saya lega. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Jokowi. Salam hormat. Loh, itu yang pakai baju oranye kok mukanya sama ya kayak mereka? Apa orang-orang dia juga? Terus tanggapan UNHCR gimana nih ya kan? Buka suara dong. Yang menjadi pertanyaan besar di otak gua tahu nggak apa? Kalau memang niatnya cuma ngungsi doang, ngapain kabur? Apakah dengan pengungsian orang Rohingya ke Indonesia ini ada sebuah rencana? Makin hari makin kelihatan ya niat buruknya itu seperti apa. Wow. Amnesty Internasional, Usman Hamid, yang terhormat Bapak Usman Hamid. Apakah Anda telah berpikir jauh-jauh di kemudian hari apa yang bakal terjadi? Jadilah seperti orang yang terdahulu tidak berpendidikan, tapi cara berpikirnya jauh sekali. Walah, mendesak pemerintah untuk menerimanya. Berpikir yang lebih panjang lagi. Pikirkan anak cucu kita. Dan pikirkan juga bagaimana ke depannya. 1 tahun yang akan datang, 2 tahun akan datang, 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang. Pikirkan itu. Dan belajarlah pada negara-negara yang telah memelihara mereka.
Malaysia. Dan untuk yang sekarang ini paling baru, Palestina. Belajar dari mereka bagaimana. Kita sebagai orang Indonesia pontang panting, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, bahkan ada yang siang malam bekerja hanya cukup untuk badok doang. Mau beli rumah, mau beli tanah gak bisa. Walah, kok seenaknya mereka datang tek dikasih jaminan yang enak-enak, malah minta tanah, malah disuruh dikasih fasilitasi gini kayak gitu kayak alah. Sebegitu baikkah kita sampai segitunya? Oke, jangan bedakan dengan Palestina, kita peduli. Palestina kan di sana aja, kita hanya bersuara. Bukan seperti yang Rohingya blok kayak jeblek datang ke kita. Muak lah. Kalau Palestina kan yang di sana. Kita membela bukan hanya untuk diundang ke Indonesia, tapi we stand as humanity like this. Stand as humanity seperti itu. Aduh, jangan lihat bukan orang lain ya, negara lain seperti Rohingya. Jangan jauh-jauh ke situ. Lihat bangsa sendiri yang pontang-panting itu. Apakah negara meliharanya? No, mereka sampai nyeker tempat sampah. Mereka tidur di bawah kolong. Apakah pemerintah melindunginya? Apakah menjaminnya? Bahkan para lansia yang seharusnya pemerintah itu menjaminnya itu, lansia. Mereka masih nyeker untuk mencari sesuap nasi. Gedek semena-mena Rohingya. Dan untuk teman-temannya yang speak up tentang ini Rohingya, pasti aku like. Bahkan aku komentar, tapi komentar saya sama tok nih selalu dihapus karena abuse, violence. Padahal komentar saya cuma begini, usir mereka dari bumi Indonesia. Itu aja. Dari tok. Entah nih VT saya nih yang di sini dihapus apa enggak sama tok. Bukannya pulang dari holiday saya lama nggak buka TikTok Indonesia, begitu buka pulang rumah, berandaku penuh dengan Rohingya. Nak aku, thank you. Yuk, speak up semuanya ya sampai ke pemerintah. Lo pada bisa mikir nggak sih, orang asing itu udah tahu sebenarnya kelemahan kita kayak gimana. Kita itu gampang sekali iba kesian sama orang, gampang sekali menolong. Padahal nih mereka itu sudah menyusun strategi nih. Bisa aja nih orang pengungsi lainnya itu sedang menjual rasa kesedihan mereka sama kita. Mereka itu menyerang kita dari sisi emosional, biar kita gampang dijajah dengan rasa kasihan. Ingat bro, kalau kita nggak kompak kita bisa siap-siap dijajah lagi, tapi bukan dengan senjata, dengan menjual kesedihan. Jadi ya bro, baru datang aja udah minta pulau. Gimana? Udah lama pasti pengen jadi PNS kali atau jadi menteri. Bener apa enggak bangsa Rohingya yang masuk ke Indonesia cara mainnya hampir sama dengan cara Israel ketika datang ke Palestina? Kita tahu masyarakat Indonesia itu masyarakat yang super duper baik, tapi kebaikan kita ini dimanfaatin sama teman-teman Rohingya. Kenapa gue berani ngomong gitu? Karena teman-teman dari negara tetangga kita, Malaysia, Singapura dan sebagainya, mereka bilang bahwa awalnya mereka tuh ditampung, dikasih hati, dikasih makan, sampai akhirnya mereka malah nuntut ke pemerintah, mereka minta tanah, gue minta ini, dan itu terjadi di negara mereka. Dan ini adalah awal mula yang akan mungkin terjadi ketika mereka masuk Indonesia. Nah, ditambah lagi dengan kasus kemarin yang terkuak ketika mereka dikasih makan segede banyak gitu, yang menurut gue lebih dari nasi padang. Mereka masih bilang itu nggak cukup. Kedua, ada temuin sebuah video di mana makanan yang dikasih sama teman-teman dari Indonesia itu ternyata malah dibuang sama mereka dan mereka nggak bersyukur gitu loh. Dan yang ketiga, ternyata mereka kabur dari negara mereka masuk ke Indonesia itu bayar 7 sampai dengan 15 juta dan mereka sanggup. Yang keempat, kita nggak tahu di belakang mereka ini siapa. Apakah Americol? Kita juga nggak tahu kan, cara main mereka kan gitu, numpang akhirnya kayak Palestina dijajah. Dan disclaimer juga bahwa gue sebenarnya nggak ada masalah sama mereka, cuman gue sebagai warga negara takut karena dari teman-teman Malaysia, Singapura, negara-negara yang mereka tumpangin ya case-nya kayak gitu. Dan Indonesia kira-kira siap atau enggak gitu loh. Rohingya, upaya menjatuhkan nama Indonesia di mata dunia. Nah, awalnya mereka tuh datang ke Aceh di tahun 2015 dan kemudian diterima, tapi sayangnya mereka berlaku tidak baik. Remind you, mereka adalah pengungsi yang notabene nggak punya uang, tapi mereka bisa beli narkoba, bahkan melakukan pemerkosaan. Nah, awal mulanya memang mereka tuh digoreng banget kalau ini tuh isu agama, bahwa mereka tuh didiskriminasi secara agama. Padahal sebenarnya orang Rohingya sendiri merupakan Bangli atau keturunan dari orang Bangladesh, dimana sebenarnya mereka tuh datang ke Myanmar untuk menjajah bersama orang Inggris dan orang India.
Jadi mereka udah menjajah terus mereka mau tinggal di sana. Kok mirip sama Israel? Sampai akhirnya karena mereka nggak diterima di Myanmar, akhirnya mereka dibalikin lagi ke Bangladesh. Makanya di Bangladesh tuh dibuatin kayak perumahan gitu untuk mereka hidup. Tapi masalahnya di sana mereka disuruh kerja dan mereka nggak mau kerja. Nah akhirnya mereka memilih kabur ke Indonesia karena kalau di Indonesia katanya mereka diterima dan ya udah dikasih makan aja tanpa harus kerja. Makanya aku udah kayak kurang percaya lagi sama media-media kayak gini karena isinya tuh bisa banget digodok seolah-olah bahwa mereka adalah korban di mata dunia. Makanya aku bilang itu bentuk propaganda. Padahal yang mereka sendiri yang memilih untuk berlayar sekitar 1.800 km dengan perahu. Padahal mereka udah punya tempat tinggal yang enak, tapi mereka nggak mau tinggal di sana. Dan remind you, Indonesia sampai saat ini statusnya bukan penerima refugee atau swaka. Makanya sebenarnya agak halu nih UNHCR kenapa mereka bisa menempatkan di Indonesia padahal kita sama sekali nggak nerima. Jadi buat negara-negara yang penerima refugee tuh kayak kalian bisa lihatlah listnya kayak gini. Ya sebenarnya kalau mereka mau paling deket mereka sebenarnya bisa juga ke Australia kalau emang mau dan bukan Indonesia. Makanya aku bilang ini kayak digoreng banget isunya untuk propaganda membuat Indonesia terlihat jelek padahal kita aja nggak nerima swaka. Dan gue harapin banget sih pemerintah untuk bertindak tegas karena ini sudah sangat mengkhawatirkan. Kita nggak mau kan Indonesia jadi Israel. Semoga membantu.